Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka presentase mata kuliah umum Pancasila. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah umum Pancasila yaitu Bapak Rohmatullah SPI MSI serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami kelompok 4 membawakan materi tentang hakikat nilai sila-sila Pancasila 1 dan 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Almiranda Safira Subhan sebagai moderator, Nur Halisa Fitri sebagai pemateri 1, dan Nurul Fajri sebagai pemateri 2, serta Alia Atia Nabila sebagai pemateri 3. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri 1, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza Fitri dengan NIM N01121060 kelompok 4. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai hakikat nilai Pancasila sila ke-1. Baik, yang pertama itu mengenai konsep. Ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat pada sila pertama terkandung nilai bahwa negara yang didirikan sebagai perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga segala hal yang berkaitan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama yaitu keyakinan bahwa mempercaya adanya Tuhan sebagai prinsip utama yang menjadi landasan adanya tanggung jawab. Kemudian yang kedua, terdapat kesesuaian hubungan sebab akibat antara Tuhan, manusia, negara. Hubungan ini bersifat langsung dan tidak langsung. Kemudian yang ketiga, manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa karena diciptakan. Adapun Tuhan adalah sebagai kausa prima atau penyebab pertama yang tunggal dari segalanya. Kemudian yang keempat, yaitu setiap orang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing dan tidak mencampuri urusan beragama mereka. Nah, kemudian yang kedua itu ada realita. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai-nilai mengenai kepercayaan atau agama, di mana pada sila ini negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keyakinan seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sila ini memberi pedoman bahwa dengan adanya perbedaan keyakinan itu, maka kehidupan bernegara harus berdasarkan keyakinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing manusia. Tentu, hal ini merupakan bagian pemersatu dengan adanya perbedaan agama atau keyakinan. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan roh sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa Indonesia adalah negara yang monoteisme, percaya terhadap Tuhan yang satu, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, negara Indonesia berlandaskan agama. Pancasila dengan sila pertamanya adalah sebuah falsafah yang sesuai dan bersahabat dengan agama. Oleh karenanya, sudah seharusnya sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mendirikan perintahnya guna meningkatkan kesalehan kita. Sebagai umat beragama yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sudah semestinya kita menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan dalam diri sehingga dapat mengingatkan moral bangsa. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya
Kepada pemateri 2, Nurul Fajri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri dengan NIM N0112011039. Baiklah, saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi yang telah dibawakan sebelumnya oleh pemateri pertama. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Selanjutnya yaitu penyimpangan masalah yang terkait dengan sila pertama. Sekarang banyak terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Peristiwa-peristiwa kekerasan yang dikategorikan sebagai tindak terorisme yang terjadi beberapa dekade terakhir menunjukkan ada jenis kekerasan yang berbeda dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan-kekerasan yang sering terjadi belakangan ini yang telah banyak menelan korban baik nyawa maupun harta benda diakui oleh para pelakunya sebagai bermotifkan agama. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat kurang mengindahkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa pada diri mereka. Mereka cenderung menyepelekan hal tersebut dan tidak memperhatikan hubungan mereka dengan penciptanya. Selain itu, penyebab lainnya diantaranya mereka cenderung bersikap egois, menganggap diri mereka yang paling benar, sehingga menyebabkan adanya perpecahan di antara umat beragama. Tidak hanya itu, kurangnya rasa kemanusiaan dalam diri mereka juga menjadi sebagian besar faktor yang menyebabkan hal tersebut. Juga mengurangi toleransi antara umat beragama yang dibangun. Akibatnya, perpecahan terjadi, integritas bangsa kita menjadi rusak, padahal seharusnya kita dapat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bangsa kita. Tidak hanya itu, pada beberapa kasus menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit dan kerusakan material sarana dan prasarana yang ada, juga moral yang terjadi, sehingga dapat merusak citra bangsa kita. Lantas, bagaimana solusinya? Yaitu dengan pengakuan terhadap kemajumukan agama di Indonesia adalah menerima dan meyakini bahwa agama yang kita peluk merupakan jalan keselamatan yang paling benar. Tetapi, bagi penganut agama lain sesuai dengan keyakinan mereka, agama mereka pula lah yang benar. Dari kesadaran inilah akan lahir sikap toleran, inklusif, saling menghormati dan menghargai, serta memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Atau secara sederhana dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menyadari kebebasan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang paling asasi bagi manusia. Yang ketiga yaitu toleransi di antara umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, meningkatkan kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan, khususnya makhluk manusia. Kemudian pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep sila kedua. Sila kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti dan makna sila ini antara lain menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengundang implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus humani, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan manusia yang mengandung implikasi moral ini digunakan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk hidup yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu kebijakan dan kearifan. Hakikat sila kedua Pancasila ini yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur tanpa harus membeda-bedakan antara satu sama lain. Yang kedua, yaitu saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, memahami hidup raga dan jiwa, kebutuhan individu dan sosialnya, serta kebutuhan hidup religiusnya. Dan yang keempat yaitu melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak yang tertuju pada kebaikan dan kesatuan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan pribadi sendiri. Baiklah, itulah materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemateri 2. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri 3, yaitu Alia Atia Nabila. Kepada pemateri 3 saya persilahkan. Dalam realitanya,
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya harus berlaku adil dalam hubungan diri sendiri terhadap manusia lain, bangsa dan negara, lingkungan, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi hakikat manusia sebagai manusia yang beradab. Kesadaran moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi pekerti manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kehidupan, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungannya, adalah perwujudan dari pengamalan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Masalah yang dihadapi dan paling sering terjadi yaitu korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan penggelapan uang negara ataupun mencuri hak-hak rakyat. Penyebab terjadinya korupsi ini sendiri karena hal tersebut dianggap sebagai peninggalan pemerintah kolonial sehingga terjadi kemiskinan dan ketidaksamaan derajat. Korupsi merupakan tradisi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk menghilangkan dan mengatasi masalah ini, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, optimalisasi pengawalan dan pengamanan pemerintah, yang kedua, melakukan program penegakan hukum, yang ketiga, pemulihan dan penyelamatan aset pemerintah daerah seperti BUMN atau BUMD, dan yang keempat, pengembangan paradigma Corruption Impact Assessment atau CIA. Salah satunya dengan menganalisa faktor penyebab korupsi dan meningkatkan kualitas undang-undang. Sekian saya menutup presentase pada pekan ini dengan materi hakikat nilai sila-sila Pancasila 1 dan 2. Saya perwakilan kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur makola walatan zurman kola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.